Pagi ini istimewa sekali buat saya. Kita insya Allah akan belajar bersama dengan seorang yang luar biasa, eh, seorang ibu dengan 7 anak. Mostly kita sekarang ini anaknya nggak sebanyak beliau. Anak saja cuma 3 gitu. Beliau anaknya 7. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ibu dari 7 anak, praktisi homeschooling. Beliau sendiri loh yang ngedidik anak-anaknya belajar di rumah. Beliau juga penulis, produser buku digital, dan masih banyak lagi kegiatan beliau. Beliau adalah Teh Kiki Barkiah. Assalamualaikum Teh, kumaha, damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal. Ini belum update nih, saya udah 8 ibu anaknya. Alhamdulillah 8 ya. TV-nya Yang sih salah update ini Teh. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, punten ya Teh, tidak bermaksud mengurangi yang kecil. lupa Oke. Pak gitu ya, belum nanya CV terbaru ya. Iya. Oke, untuk menambah keberkahan kajian kita pagi ini, mari sama-sama kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebelum benar-benar kita dengar penjelasan uraian dari Teh Kiki, mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Uli dan Mbak Ika, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 233. Kepada bunda-bunda semua atau ayah yang hadir, mangga disiapkan dulu, mungkin ada Quran terjemah atau ada handphone smartphone-nya yang bisa dibantu untuk sama-sama menyimak bacaan kita pagi ini. Pada Mbak Uli dan Mbak Ika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudar biwalidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan ibu itu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Dan jangan pula seorang ayah menderita karena anak. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan
permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Mbak Uli dan Mbak Ika yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Semoga yang membacakan dan kita yang menyimak dengan sepenuh hati mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah semakin banyak yang bisa hadir bergabung untuk mendengarkan uraian penjelasan dari Teh Kiki pagi ini. Kepada Teh Kiki, mari dipersilakan untuk memulai materinya. Tafadhol, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita insyaallah di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keimanan yang baik ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi forum ilmu kita kali ini ya, dengan keberkahan yang mengalir pada peningkatan dan perbaikan kondisi keluarga kita insyaallah. Hari ini saya mendapatkan amanah dari panitia untuk berbicara soal masalah seputar ketangguhan, masyaallah. Tapi yang diminta sharingnya justru sedang diuji ketangguhannya. Mohon doanya anak qadarullah, saya memang sedang sakit gitu ya. Jadi memang masya Allah setiap manusia itu punya ladang pahalanya sendiri-sendiri, ladang amal salehnya sendiri-sendiri, dan mungkin sekarang saya masuk pada fase di mana lebih banyak ladang amal dalam bentuk kesabaran, dan tentunya ya proses menjalani keluarga ya teruji ya ketangguhannya dengan kondisi fisik yang mungkin terganggu, tapi insya Allah ya Allah selalu bersama kita gitu ya. Selalu ada jalan, selalu ada kemudahan di tengah-tengah ujian yang memang Allah berikan gitu ya. Jadi walaupun ujian datang ya, ada hal-hal yang mungkin harus kita siapkan supaya kemampuan kita juga bisa lebih ditingkatkan, termasuk juga masalah ketangguhan dalam menghadapi setiap masalah itu. Mohon doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan saya diberikan keistiqomahan dalam kesabaran, insyaallah. Mudah-mudahan dalam segala urusan dan akhir yang baik ya, keberkahan dari setiap proses dan akhir yang baik dari semua perjuangan, insyaallah. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang menjadi ibu yang tangguh, bolehkah mengeluh, masya Allah. Tadi malam qadarullah suami saya baru pulang dari luar negeri, jadi lumayan teruji keimanan ya dalam kondisi sakit, anak-anak pada ujian gitu ya, masya Allah. Jadi ketika suami datang tuh ya yang ada pengennya meluk gitu, cerita, insyaallah. Tapi insyaallah ya terasa pertolongan Allahnya, termasuk juga ya terasa rasa syukurnya atas kebersamaan ya ketika ada kalanya ya Allah mencabut sedikit kenikmatan berupa perubahan-perubahan, kita semakin mensyukuri gitu ya peran-peran orang di sekitar kita. Kelihatan ya slide-nya ibu-ibu? Kelihatan. Ya, oke, jadi sebelum saya membicara tentang ibu tangguh, sedikit diulas lah ya apa itu tangguh. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukar dikalahkan, kuat, handal, kuat sekali gitu ya, tabah, tahan, menderita, kukuh. Ketangguhan berarti kekuatan, keuletan, dan kekukuhan. Jadi handal gitu ya. Kehandalan, bagaimana kalau ada goyangan, kalau ada perubahan gitu ya,
kondisi yang tangguh itu memiliki endurance yang baik gitu ya, sehingga tetap stabil dalam setiap datangnya perubahan, goncangan, apalagi mungkin pada kondisi-kondisi tertentu kita memasuki ya fase-fase kehidupan di mana ada badai mungkin ya dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kadang-kadang hujan, kadang-kadang hujannya deras, kadang-kadang badainya datang. Nah, kita tidak akan benar-benar tahu seberapa besar kualitas endurance kita sampai kemudian ujian demi ujian gitu ya kita lampaui gitu ya. Dan ini juga cara Allah gitu ya untuk menguatkan kita. Semakin Allah percaya bahwa kita handal, Allah uji juga dengan tingkat ujian yang lebih besar gitu ya. Ya, Allah menguji kualitas takwa kita gitu. Makanya orang-orang yang Allah pilih ya dengan ujian yang besar, mereka juga mampu atas izin Allah, atas bimbingan Allah melewati semua itu. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang memang mungkin lebih tangguh ya, dan dikaruniakan ketangguhan oleh Allah melebihi orang-orang yang lain ya. Kalau di dalam Al-Quran Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan beriman gitu ya sebelum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kita gitu. Dan ya mungkin kita bisa menilai diri kita apakah kita mampu menjalani apa yang mungkin dijalani oleh orang-orang terdahulu gitu. Kualitas kita mungkin seimbang gitu ya dengan kualitas ujiannya. Belum tentu apa yang dihadapi oleh orang-orang lain mampu kita lalui. Begitu juga ya setiap kita mungkin ada kekuatan-kekuatan tertentu ya yang Allah titipkan kepada kita untuk menghadapi tema-tema tertentu ujian. Yang kalau ditukar antara satu dan yang lain tema ujiannya belum tentu kita cocok gitu ya. Ada orang yang dikasih ujian misalnya dalam hal ekonomi dan Allah merasa sanggup gitu ya. Tapi Allah berikan kemudahan-kemudahan dari sisi-sisi lainnya. Ada yang kemudian Allah berikan kemudahan dari sisi misalnya hartanya gitu ya. Tapi Allah uji pada sisi-sisi lain kehidupan. Semua nggak ada yang tidak diuji. Nah, yang ingin saya bagikan hari ini adalah apa sih upaya-upaya yang perlu kita lakukan supaya endurance tadi semakin terus meningkat gitu ya. Apalagi kita masuk pada fase kondisi ekonomi dunia misalnya yang sekarang mungkin kurang baik gitu ya, sehingga banyak sekali di antara kita yang mendapatkan cobaan-cobaan keluarga dari sisi ekonomi yang kadang-kadang berimbas pada sendi-sendi kehidupan rumah tangga yang lain gitu ya. Tidak sedikit yang kemudian karena masalah ekonomi harmonisasi di dalam keluarga juga terganggu. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terjebak di dalam kekufuran gitu ya karena ujian-ujian kehimpitan ya. Nah, ketangguhan ini lahir dari keyakinan. Keyakinan ini lahir dari pemahaman. Jadi yang poin pertama yang ingin saya bahas adalah apa sih keyakinan yang harus kita bentuk gitu ya, yang didasari oleh pemahaman. Karena dari sini insya Allah kita akan lebih tangguh ya menjalani peran kita. Jadi kekuatan ketangguhan seseorang manusia untuk tetap istiqomah menjalankan perannya, tugasnya, amanahnya itu sangat berbanding lurus dengan kekuatan motivasi yang dimiliki terhadap peran, tugas, dan amanah tersebut. Ada orang-orang yang mungkin memilih punya amanah dan peran yang lebih besar daripada orang-orang lainnya. Memilih menjadi pemimpin, diamanahi kepemimpinan, diamanahi amanah yang besar gitu ya. Kalau tidak punya motivasi, kalau tidak punya pandangan-pandangan tertentu tentang peran dan tugas, mungkin nggak banyak orang yang memilih amanah yang lebih besar gitu ya. Nggak ada yang mau jadi pemimpin, nggak ada yang mau jadi presiden, nggak ada orang-orang yang mau terdepan gitu ya, mengelola sebagai khalifah di muka bumi. Tapi orang-orang tertentu kita lihat walaupun misalnya penuh fitnah, penuh cobaan, penuh gangguan, tapi mereka tetap gitu ya berikhtiar melaksanakan peran dan tugasnya. Pasti ada sesuatu yang mereka setting dalam pikiran mereka sehingga
mereka bersedia gitu ya merasakan manis pahitnya suatu amanah yang mereka jalani. Termasuk mungkin kalau saya pribadi ya harus banyak-banyak bertanya kenapa sih mau punya anak banyak gitu ya. Karena memang semakin banyak anak semakin banyak juga ya ujian kesabarannya, sehingga pada titik-titik tertentu memang harus merefresh kembali ya si motivasi-motivasi ini. Jadi insya Allah yang pertama adalah kita akan lebih tangguh menjalani peran kita sebagai seorang ibu kalau kita melihat bahwa rumah tangga kita adalah ladang surga gitu ya. Kalau kita melihat ini sebagai suatu beban, tentunya beda dengan melihat sebagai ladang amal. Sama seperti misalnya saya yang sedang sakit, misalnya kalau melihat penyakit ini sebagai sesuatu yang negatif, bisa jadi negatif. Tapi kalau misalnya penyakit ini bisa menjadi suatu potensi yang mendatangkan hal-hal yang positif, bisa juga gitu ya. Dan tentu kita bisa punya satu keadaan yang sama, tapi setiap orang punya rasa yang berbeda dalam menjalaninya. Salah satunya ditentukan dengan bagaimana merespon hal itu gitu ya. Ya, setiap kelelahan kita, setiap kesakitan kita, setiap kepusingan kita, insya Allah menjadi sarana untuk penggugur dosa gitu ya. Kalau saya tuh merasa sekarang sudah punya 8 dengan fase anak yang berbeda-beda. Kalau dulu tuh kan balita-balita semua, kecil-kecil semua gitu ya. Kalau sekarang tuh ya balita ada, ya anak-anak ada, menjelang akil balik ada, yang sudah balik ada. Dan itu semuanya punya folder-folder masalah sendiri yang kadang-kadang mungkin otak itu membuka dalam waktu yang bersamaan. Jadi saat kita sedang pusing dengan sesuatu yang lain gitu ya, mungkin baik kita menumpahkan makanan gitu ya. Kemarin tuh Masya Allah di bawah meja itu tahu dibunyak-bunyak sampai jatuh semua gitu ya. Kalau tidak melihat ini sebagai salah satu ladang surga, mungkin kita akan lebih mudah gitu ya untuk bisa meluapkan amarah-amarah kita. Jadi yang pertama adalah setiap apapun ya yang terjadi dalam ibadah terpanjang berupa rumah tangga, dia punya potensi untuk menambah ladang amal soleh itu. Anak sakit, anak dengan segala permasalahannya, anak dengan segala tantangannya, belum lagi kalau misalnya diamanahi kondisi khusus dan lain-lain. Ini semua adalah hidangan ya yang Allah berikan kepada kita sebagai jalan bagi kita untuk meraih surganya Allah. Dan beda-beda gitu ya cerita kita. Ya, beda-beda cerita kita. Ada yang Allah uji misalnya dalam kelapangan harta gitu ya. Kelapangan harta bisa jadi ibu sebentar ya, saya mau titipin anak saya dulu sama abinya ini, atau tiba-tiba masuk ke dalam ini Ya, saya. Teh Mandala, nggak lupa. Mungkin beberapa di antara kita punya ujian keimanan dalam bentuk punya anak-anak yang istimewa gitu ya, atau tidak sedikit justru cobaan itu datang misalnya dari pasangan kita yang tidak bisa berharmoni gitu ya. Sebagaimana misalnya Asia justru mendapatkan kunci surganya dari ujian dalam bentuk suami yang seperti Fir'aun gitu ya. Jadi insya Allah suami kita mungkin tidak seperti Fir'aun ya, hanya mungkin ada beberapa ujian-ujian kesabaran dan ladang dakwah yang Allah berikan misalnya dalam bentuk kekurangan-kekurangan pasangan kita gitu ya. Ya, tapi demikianlah gitu ya, sejarah membuktikan ada banyak kesempitan dan masalah yang sebenarnya disitulah gitu ya menjadi ladang surga. Termasuk ibadah terpanjang bernama rumah tangga ini. Nah, kemudian yang kedua, kita insya Allah akan jauh lebih tangguh kalau kita memperkuat alasan dan motivasi mengapa sih kita memilih menikah dan menjadi seorang ibu gitu ya. Suatu ketika dalam suatu seminar ada yang bertanya, Teteh gimana sih menghilangkan rasa bosan dalam menjalankan peran ibu gitu ya.
bosan, insya Allah. Kalau saya kayaknya nggak ada waktu untuk bosan karena dinamikanya banyak banget gitu ya. Pop up masalah ya setiap hari boro-boro bosan gitu ya. Ada terkuras terus gitu. Yang satu ini, yang satu itu, yang satu ini belum yang di pondok, belum yang di rumah, belum yang ini gitu ya. Banyak sehingga mungkin nggak ada waktu merasa-rasa bosan itu ya. Tapi mungkin ada orang-orang yang rutinitasnya berulang. Saya tanya sama ibu itu, coba kita pikirkan, kita biasanya tidak bosan pada sesuatu yang apa gitu. Yang pertama kita tidak bosan pada sesuatu yang kita butuhkan. Yang kedua kita tidak bosan pada sesuatu yang kita cintai. Benar nggak ibu ya? Coba ada yang bosan makan, enggak gitu ya. Walaupun makanannya sama, tapi karena butuh dia akan terus berulang makan. Jadi saya bilang, coba pandang ya bahwa si peran ibu ini sebagai sesuatu yang memang kita butuhkan dalam hidup. Maksudnya apa gitu ya? Pertama ya, kita menikah dengan tidak menikah ladang pahalanya sudah beda gitu ya. Yang menikah itu sudah menggenapkan setengah din. Yang punya suami dengan yang tidak punya suami beda gitu ya. Yang tidak punya suami mempertanggungjawabkan segala sesuatunya juga sendiri. Kalau kita istilahnya punya tameng ya yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Kemudian apalagi yang kita butuhkan dalam peran seorang ibu, masya Allah gitu ya. Ada banyak orang yang kalau dikisahkan di dalam Al-Quran itu sudah meninggal ingin kembali ke dunia, salah satunya ingin bersedekah gitu ya, memperpanjang amal jariah kita. Jadi kita harus melihat bahwa ini aset kita sebenarnya di akhirat nanti. Bayangkan capeknya kita misalnya ngurusin makan mereka, capeknya kita ngajarin belajar mereka, atau saya tuh misalnya punya kondisi anak-anak diseleksia yang sampai sekarang aja masih banyak PR gitu ya untuk masalah belajar mereka gitu yang kadang-kadang luar biasa menguras emosi untuk sekedar menemani tumbuh kembang mereka dalam punya skill belajar gitu ya. Ya harus kita lihat bahwa ya ini adalah satu investasi akhirat kita. Bayangkan si tubuh yang kita rawat, yang kita provide lah makanannya, pakaiannya, suatu saat beramal sholih dan di situ ada sentuhan kita, di situ ada kontribusi kita, insya Allah akan mengalir. Kita butuh mereka gitu ya, kita butuh mereka untuk menyelamatkan kita di akhirat. Jadi act mungkin locally gitu, tapi think itu harus globally. Kita mungkin melihat ini sebagai rutinitas bolak-balik masak, bolak-balik mencuci gitu ya. Tapi kalau kita berpikir panjang, bayangkan gitu ya dari tubuh yang sehat, dari masa kecil yang bahagia, dari kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi ini, kelak insya Allah mudah-mudahan ya Allah menakdirkan anak-anak kita menjadi manusia yang bermanfaat, yang mungkin dulu ABCD-nya berawal dari kita, batasannya berawal dari kita gitu ya. Insya Allah suatu saat akan jadi tanaman yang kita panen kebaikan insya Allah. Nah, jadi ingat ya tentang kebaikan akhirat, ingat juga tentang permohonan ampun ya dari anak-anak kita kepada Allah untuk kita. Aduh ini punten yang al-zalanya salah, saya ngopi dari yang sebelah belum kita lihat. Jadi ini perkuat motivasi kita gitu ya. Apalagi kalau saya kenapa sih pengen punya banyak anak, itu juga harus saya install. Kadang-kadang anak saya yang malah nyalain, Umi kan yang pengen punya banyak anak kalau dia udah ngerasa pusing gitu ya dengan banyak adik-adik. Ya Allah yang meng-ACC gitu ya, insya Allah. Kemudian yang bikin kita tangguh adalah bagaimana menciptakan supporting system untuk kita bisa tangguh gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita manusia biasa, nggak sempurna gitu ya. Jadi kita terima kekurangan-kekurangan kita. Nah, tapi yakin, yang itu tentang supporting system yang selanjutnya. Tapi Allah Maha Kuasa, Maha Bisa, dan Maha Penolong gitu ya. Jadi katakanlah kita ngerasa kita lemah ya, kita doif, kita banyak salah gitu ya, tapi mudah kita bagi Allah menyempurnakan, mudah bagi Allah memperbaiki, mudah bagi Allah menolong, mudah bagi Allah membuat kita jadi mampu gitu. Jadi bukan bukan merasa bahwa diri kuat, diri hebat, tetapi kita merasa bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha Hebat, mudah bagi Allah memberikan sedikit kekuatannya untuk membuat kita bisa menjalani dan mampu gitu ya. Banyak orang yang bisa merasa menembus batas ya ketika diuji pada hal-hal yang berawal dari ketidaknyamanan gitu ya.
Jadi hidup kita sering ada di fase-fase migrasi untuk memindahkan kita dari satu diagram ke diagram yang lain. Yang kalau kita nggak dilewatkan sama Allah ya, nggak dimasukkan ke dalam fase yang tidak nyaman itu, mungkin kita nggak berpikir untuk berpindah diagram. Seperti kota Mekah hari ini misalnya menjadi sangat megah dan sangat hidup berawal dari tangisan permohonan Siti Hajar gitu yang ditinggalkan oleh suaminya di dalam lembah yang nggak ada apa-apa. Kalau tidak ada fase yang tidak mengenakan itu, nggak ada fase kenikmatan selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu sekarang lagi di fase-fase transisi itu gitu ya. Saya punya beberapa teman-teman yang pulang haji itu, dia kemarin cerita, kan janji Allah ya akan ganti gitu ya. Tapi ada beberapa yang sama Allah tuh kayak di syur gitu ya, pengen dibersihin gitu ya, pengen dibersihin gitu. Tapi yakin gitu ya bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik itu kadang-kadang memang harus berada pada fase tertentu yang mungkin tadi gitu ya. Kalau dari sisi harta mungkin Allah sedang bersihkan dulu gitu ya. Dari situ kemudian kita berpikir tentang membuka lembaran baru gitu. Jadi harus dilihat bahwa ketidaknyamanan adalah cara Allah untuk memperbaiki keadaan. Ya, makanya minta kekuatan itu sama yang Maha Kuasa. Minta pertolongan itu sama yang Maha Menolong gitu ya. Kemarin banyak beredar di Facebook ya tentang orang yang kisah nyata gitu, seseorang yang sedang sangat memohon untuk biaya operasi anaknya, kemudian bukan tidak sengaja ya, ditakdirkan Allah berada dalam suatu masjid yang di situ sedang ada ustadz yang diundang, kemudian ada jamaah yang juga sedang mencari-cari siapa yang benar-benar membutuhkan dari harta yang ternyata jumlahnya sama seperti apa yang didoakan oleh seseorang itu. Jadi si hartawan ini dia menyerahkan kepada ustadznya, dia ingin diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Di saat yang sama sebelumnya ustadz itu tahu bahwa ada orang yang sedang sangat memohon untuk mendapatkan biaya operasi anak senilai yang sama dengan apa yang kemudian dikeluarkan gitu ya. Jadi kadang solusi-solusi itu di luar dari apa yang kita rencanakan. Kita berpikir A belum tentu solusinya B gitu ya. Sebagaimana Siti Hajar terus bergerak di Safa Marwah, padahal Safa Marwah itu nggak kelihatan gitu airnya di mana. Tapi kemudian Allah sudah menentukan Zam-Zam itu keluar di mana gitu. Jadi ada kalanya apa yang kemudahan atau solusi yang Allah berikan itu mungkin nggak linier dengan apa yang kita ikhtiarkan, tapi ketika Allah berkehendak menerima ikhtiar kita, Allah ridho dengan ikhtiar kita, perjuangan kita, Allah juga kemudian turunkan. Sama gitu ya ketika ke anak gitu, kita nggak tahu kapan hidayah itu datang gitu ya, tapi ya terus aja ngasih nasihat gitu ya, karena insya Allah kebaikan itu akan kembali kebaikan. Walaupun ternyata sadarnya mungkin suatu hari itu pas ngelihat temannya atau pas dengar ustadznya gitu ya, nggak langsung aligning langsung dari kita gitu, tapi Allah mencatat apa yang kemudian kita lakukan. Saya punya teman yang anaknya itu tiba-tiba menangis, tiba-tiba meminta maaf setelah banyak drama belasan tahun bersama orang tuanya, menjadi anak yang diuji gitu ya, sebagai dia ladang ujian kesabaran orang tuanya. Nggak sadarnya mah nggak karena pesan, nggak karena nasihat, terus aja ya, terus didoain, terus dinasehatin, tapi kemudian tiba-tiba datang secara sadar dan ditanya apa yang membuat kamu berubah, ternyata peristiwa yang dialami oleh temannya gitu ya. Jadi ya kadang-kadang Allah juga membuat seperti itu ya, supaya kita nggak jumawa ya bahwa segala sesuatu itu kayak dari ikhtiar kita. Saya merasakan gitu ya bagaimana terasa gitu anak semakin besar itu ya memang hidayah Allah yang menentukan. Yang genggam jiwa itu memang benar-benar Allah. Kita nasihatin mungkin nasihatin gitu ya, tapi yakin gitu suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada kita, walaupun kadang-kadang Allah meminta kita bersabar. Tapi di sisi itu kita bisa lihat bahwa karena Allah bukan karena kita gitu ya. Mungkin kalau dibayar kontan langsung kita ngerasa bahwa perubahan itu berawal dari kita, padahal segala sesuatu juga di ACC-nya sama Allah ya. Jadi pahami bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu bukan penentu hasil, tapi ikhtiar kita adalah cara kita memberikan proposal permohonan akan pertolongan
Sementara hasil yang baik itu datang dari Allah. Jadi lihat safa marwahnya Siti Hajar, beliau dengan tangguh dan sabarnya. Karena apa? Karena bergerak di atas keyakinan gitu. Ada nggak keluhannya? Ada manusiawi sampai bertanya berulang-ulang gitu pada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Apakah ini perintah dari Allah? Ketika udah tahu bahwa ini perintah dari Allah, walaupun nggak kebayang esok hari itu akan seperti apa, yakin bahwa Allah itu akan menolong. Allah udah lihat proposalnya, Allah udah lihat ikhtiarnya, Allah turunkan solusinya gitu ya. Nah, makanya cara pandang ini penting untuk memperkuat kekuatan. Coba bayangkan kalau Siti Hajar itu dibilangin sama Nabi Ibrahim, enggak, bukan perintah Allah, ini saya pengen aja kamu di sini gitu kan, dipisahin sama Siti Hasarah gitu. Kebayang gitu ya, lebay banget kita kayak gimana nerima itu. Pasti nggak akan sekuat itu gitu ya. Jadi ketika tahu itu perintah dari Allah, Allah berkehendak seperti itu, kekuatan itu kemudian muncul. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan peran kita sebagai seorang ibu, kita akan lebih tangguh kalau kita melihat bahwa anak itu adalah makhluk yang jiwanya itu digenggam oleh Allah, bukan oleh kita. Jadi banyak minta kepada Allah apa-apa yang kita harapkan tentang mereka. Jadi kalau misalnya mau ya kesel gitu ya sama anak gitu ya, ya keluarkan gitu ya dalam bentuk doa-doa harapan gitu. Punya anak pemarah ya, kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakanmu kelembutan. Punya anak yang gak sabar, mudah-mudahan Allah menjadikan orang yang sabar gitu ya. Punya anak yang rewel, punya anak yang mungkin sensitif cengeng gitu ya. Jangan lupa gitu ya, jangan lupa untuk terus meminta. Nanti ketika Allah mengabulkan, ya ada caranya untuk menuju itu gitu ya. Mudah bagi Allah untuk menggiring kita pada satu titik di mana Allah mengabulkan harapan-harapan itu gitu ya. Nah, beda soalnya kalau berpikirnya itu adalah gimana caranya aku mengubah kamu, gimana caranya aku memperbaiki kamu gitu, lelah jadinya ya. Tapi kalau ketika kita meminta sama Allah, Allah yang akan berikan petunjuk, walaupun nanti mungkin ada ikhtiar kita juga ya. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan ilham gimana caranya ya Allah gitu ya. Tapi yakin bahwa ketika Allah berkehendak, ya Allah yang akan menyempurnakan. Begitu juga membuat kita tidak terlalu bersedih hati ketika apa yang kita sampaikan itu belum diterima saat ini. Kalau udah seperti itu, kita ingat gitu ya, Nabi Muhammad saja seorang nabi tidak bisa mewariskan lah ya kepada saudara-saudaranya, tidak bisa menularkan keimanan kepada saudara-saudara terdekatnya gitu ya. Bahkan Abu Thalib yang begitu mendukung dakwah Rasulullah saja ketika tidak di-ACC menjadi bagian dari orang-orang yang beriman yang nggak bisa ya. Tapi mudah-mudahan Allah menjauhkan kita ya dari cobaan dalam bentuk agama. Tapi dengan memahami ini kita tuh beda gitu rasanya. Kita nggak dituntut si anak itu harus begini dan begitu. Yang kita fokuskan adalah bagaimana ikhtiar kita. Kalau saya merasa bahwa kadang-kadang di satu sisi usaha dan masih belum berhasil masalahnya, tapi di sisi lain Allah kemudian berikan hadiah-hadiah di tempat yang lainnya. Setiap anak itu kerasa ya punya ujian masing-masing dan alhamdulillahnya itu Allah pergilirkan ya, jadi nggak terlalu sangat bersamaan gitu ya. Ada masa di mana yang ini sedang oke, yang ini sedang tidak oke. Saya fokus pada yang tidak oke, tapi dapat kabar gembira dari yang sedang oke gitu ya. Yang sedang oke ya dalam pengalaman ada aja kadang-kadang masanya tiba-tiba jadi tidak oke gitu ya. Tapi disitulah gitu ya terasa bahwa ya bukan karena kamu gitu ya, bukan karena kamu, tapi ya karena semuanya itu karena Allah gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal dari setiap keadaan. Walaupun banyak sekali ujiannya, ditambah dengan kondisi yang mungkin saya sedang dapat ujian sakit, terasa sekali gitu ya pertolongan Allah itu ketika kita benar-benar memohon. Mudah kok bagi Allah mengiring kita pada satu keadaan di mana Allah akan mengabulkan doa-doa itu. Entah kita bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba memberikan ilham dan petunjuk. Entah kita bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba membantu mempermudah urusan-urusan kita gitu ya.
ataukah dipertemukan dengan sekolah yang baik gitu ya. Intinya kalau Allah menginginkan kebaikan, ya mudah gitu ya bagi Allah untuk mempertemukan dengan sarana-sarana atau wasilah-wasilah kebaikan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya pahami bahwa kita dalam makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dan kerjasama dari orang lain. Jadi tangguh itu, kuat itu ya bukan berarti kayak kita ngerjain semuanya sendiri gitu ya. Bahkan kadang-kadang Allah membawa pada satu titik di mana supaya kita itu merasa bahwa ya kita lemah dan memang membutuhkan pertolongan Allah melalui pertolongan makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi pas kemarin tuh saya agak ditinggal beberapa hari gitu ya, dan gimana kalau take it for granted ya, jadi kita baru ngerasa makna seseorang itu kan ketika Allah misalnya sedang mengambil gitu. Jadi pas kemarin suami saya itu pulang, saya bilang sama suami, saat ini fase kehidupan kita memang masih harus menjalani ini semua berdua. Saya bilang suatu saat kalau Allah menakdirkan salah satu dari kita sudah nggak ada, insya Allah Allah juga akan menyiapkan kita dengan keadaan dan kemampuan yang bisa menjalani itu sendiri gitu ya. Jadi terasa kalau buat saya dalam fase seperti ini tuh ya masih membutuhkan kehadiran dan support pasangan gitu ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan usia gitu ya, kita bisa menjalani bersamaan. Jadi bisa dibayangkan beberapa teman yang lelah berharap gitu ya, karena suaminya ada tapi seperti tiada. Beda kan kekuatan perempuan, kalau emang udah benar gitu suaminya udah nggak ada gitu ya, pasti dia juga akan lebih mendobrak ya. Atau saya misalnya kemarin sempat ditinggal dinas, ya mau nggak mau yang hal-hal yang biasa dikerjain itu kita kan kayak melipat gandakan kekuatan ya, supaya bisa gitu ya. Ya terasa lah bahwa kita memang makhluk sosial gitu ya, yang memang saling membutuhkan. Jadi support ini memang harus diciptakan, karena ini akan membantu ketangguhan kita. Kalau nggak diciptakan, kalau nggak dikondisikan, ya pasti kita berada pada situasi yang pada akhirnya melemahkan kita gitu. Jadi ini juga perlu kebijaksanaan kita dalam mengelola. Saya punya fase-fase hidup di mana saya nggak punya khodimat, Allah juga kasih kemampuan gitu untuk menyelesaikan. Atau punya fase hidup yang sekarang misalnya bukan cuma punya khodimat, tapi juga punya pengasuh. Ketika saya jatuh sakit 3 tahun yang lalu, ya udah ada beberapa ladang amal yang kita bagi-bagi lah ya sama banyak orang. Dulu saya nggak punya pengasuh, sekarang saya punya pengasuh ya, dengan segala plus minusnya. Ya alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Maksudnya Allah Maha tahu gitu ya apa yang sejauh mana kita berikhtiar dari kekuatan dan kemampuan yang Allah titipkan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan harmoni dari semua supporting system kita bisa menjalani setiap fase-fase kehidupan itu. Dulu anak-anak kecil semua, saya pernah satu fase yang kakaknya udah deh Pak mau punya anak lagi. Tapi ketika anak udah tambah besar, udah mulai banyak bisa saling bantu, kayak sekarang punya anak yang besar bisa bantu sedikit lah ya untuk homeschooling adik-adiknya, itu sangat terasa. Ini gitu ya, pada saat itu juga kita bisa punya amanah-amanah yang lain. Ya pokoknya setiap kehidupan tuh ada fasanya gitu ya, orang tuh nggak menjalani semuanya tuh bersamaan gitu. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman, iya Batia bisa gini-gini, tar dulu, dia juga dulu mungkin pernah fase, misalnya gini lah, saya 8, pernah kan fase 1, 2, 3, 4, 5, itu kan semua juga bertahap. Terus misalnya, oke, sekarang kamu lagi ini, tapi mungkin sedang tidak ini gitu ya. Atau dulu juga nggak melakukan ini karena punya keadaan-keadaan yang mungkin masih menjadi PR gitu. Kadang-kadang kita suka hijau sama rumput tetangga, lupa bahwa mereka juga semua berproses pada seperti itu ya. Tapi intinya bahwa ya kalau pengen jadi tangguh ya bukan berarti harus handal sendiri gitu ya, harus membangun sistem yang handal. Nah kemudian rasa syukur ini juga cara pandang yang harus selalu kita hadirkan supaya kita bisa lebih tangguh
gitu ya. Karena apa? Kalau nggak bersyukur atau sibuk pada berpikir tentang ketiadaan tuh melemahkan diri kita sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang ada hadapan kita hari ini udah jadi milik kita. Kalau yang masih harapan, masih impian, belum tentu jadi milik kita gitu. Jadi jangan lupa untuk mensyukuri apa yang Allah hadirkan saat ini, terus berikhtiar agar yang sekarang ada itu jadi ladang surga gitu ya. Jadi misalnya pekerjaan kita atau bisnis kita gitu agak capek banget gitu ya, tapi ya harus terus menerus menginikan pola pikir kita. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin ada orang yang jauh lebih tidak beruntung dari kita gitu ya. Walaupun kita lelah, ada orang yang mungkin lelah mencari sumber lelah. Maksudnya apa? Kita mah sibuk banget dengan beraktivitas, ada orang yang lelah banget cari kerjaan gitu ya, supaya punya aktivitas gitu. Jadi syukuri gitu ya yang hari ini sudah menjadi milik kita. Tapi kalau misalnya ada dirasa hal-hal yang mungkin apa ya menggelitik kita, tidak apa-apa, kita minta sama Allah perbaikan keadaan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bikin kita lebih tangguh itu kalau kita itu nggak terlalu banyak berpikir tentang apa kata orang. Jadi kadang-kadang kalau terlalu banyak direcokin sama pandangan orang itu melemahkan diri gitu ya. Kalau saya sih gitu, nggak tahu ya ibu-ibu ya. Makanya saya tuh kadang-kadang menghindari hal-hal yang membuat saya bertemu dengan komentar banyak orang. Karena apa ya, gimana ya, peperangan tuh udah banyak banget gitu loh. Jadi nggak mau lagi ditambahin sama iklan-iklan yang justru membuat saya jadi terganggu gitu ya, ya otomatis mungkin jadi melemahkan dan mengurangi ketangguhan itu sendiri. Makanya apa yang dilakukan, ya udah perbanyak mengutamakan pandangan Allah, soalnya Allah yang tahu gimana perjuangan kita yang sesungguhnya. Jadi kita menghindari terlalu memikirkan apa kata orang lain, lakukan semaksimal yang kita bisa gitu ya. Kadang-kadang ada kondisi di mana kayak kita pengen membela diri, sebenarnya nggak kayak gitu loh, tapi udahlah gitu ya, memilih untuk ya udah terserah. Mungkin orang mungkin dengan pandangannya, ingat aja Allah tuh bilang di Al-Quran, bekerjalah maka Allah, Rasul dan orang beriman tuh akan melihat pekerjaan kamu. Jadi ada kalanya kalau dalam fase hidup yang saya jalani gitu ya, beberapa keadaan tuh saya nggak bisa menceritakan gitu sama orang lain, sama keluarga besar gitu. Sampai kemudian mungkin bertahun-tahun kemudian baru bisa terlihat apa sih yang kita maksudkan gitu ya. Kadang perubahan-perubahan itu butuh waktu gitu ya. Soalnya kalau setiap fase kita dengerin banget semua kondisi tanggapan orang lain yang mungkin belum benar-benar tahu apa yang kita alami, ya itu tadi melemahkan ketangguhan itu sendiri gitu. Jadi lebih banyak hambatan gitu ya, jadi nggak lancar dalam menjalani. Kalau pembuluh darah tuh ya mungkin jadi kayak banyak kolesterol yang bikin nyangkut lah gitu, bikin kita jadi nggak lancar gitu ngejalaninnya. Jadi udah fokus aja, selama kita yakin nggak ada syariat yang kita langgar, sama kita terus minta. Kalau misalnya memang caranya adalah salah, kita minta Allah yang membimbing kita. Nah, tadi itu pandangan ya, soal pandangan. Sekali lagi, kalau mungkin sederhananya adalah kita di Siti Hajar itu nggak akan setangguh itu di kota Mekah kalau nggak lihat itu sebagai perintah Allah. Jadi pola pikir aja udah bikin kita punya kekuatan demikian. Ketika pola pikirnya salah, nah itu bisa sebaliknya justru melemahkan kita gitu. Nah, tapi yang harus selain itu, selain pola pikir, ada ikhtiar yang memang harus kita lakukan untuk tadi menciptakan satu semesta keadaan supaya kita tuh ada di state yang memang bisa jaga ketangguhan itu gitu. Jadi kalau saya misalnya dulu kuliah di teknik elektro tentang kehandalan sistem, endurance system, ya tapi safety dan lain-lain juga harus diciptakan supaya sistem itu handal gitu ya. Harus diciptakan cadangannya juga, kalau misalnya ada trip bisa N-1, jadi selalu ada jalur lain supaya bisa kalau ada masalah. Artinya
si planning untuk membuat kita bersiap handal itu ya memang harus kita buat gitu. Jadi jangan sampai merencanakan kegagalan, merencanakan kehancuran kalau kita salah ya. Jadi salah satu yang bikin kita lebih tangguh adalah kan kita nggak mungkin ya punya masalah, nggak punya masalah tuh nggak mungkin. Nah, cuma banyak orang yang nggak sadar kalau dia itu bermasalah atau banyak orang yang saya tahu saya tuh sedang punya masalah tapi saya nggak ngerti ini akar masalahnya itu apa. Ya, saya misalnya contohnya saya punya fase hidup di mana saya tuh nggak sadar bahwa ternyata semua kesulitan atau ketidakidealan yang saya temui misalnya dalam menjalani rumah tangga itu ternyata berawal dari kondisi spesial saya dan kondisi spesial anak-anak saya. Oh, saya tuh baru sadar ketika saya ngelihat anak saya kayak gitu, ternyata saya periksain dia di seleksi ya, baru saya sadar. Oh iya, ternyata itu datang dari saya. Ternyata saya tuh punya ciri di seleksi orang dewasa, saya punya ciri ADHD orang dewasa. Oh, pantesan ya saya tuh kayak gini 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 gini. Dan ada fase di mana saat saya belum tahu itu melelahkan sekali gitu ya, karena melihat oh, aku nggak kayak orang lain ya. Kok anakku nggak orang lain. Tapi ketika udah tahu masalahnya, oh iya, emang gitu dan lebih fokus pada solusi apa gitu ya. Karena udah nggak lagi pusing banyak bertanya kayak sekarang kemarin misalnya saya menegakkan diagnosa penyakit gitu kan. Dokternya udah bilang nggak bisa kita harus tentuin dulu penyakitnya apa gitu. Rasanya kan saya itu kan autoimun ya. Jadi kalau udah itu kan ke semuanya gitu kan dan itu kalau kita nggak tahu kasusnya apa kan bikin kita jadi lebih mudah bertanya-tanya, cemas dan lain-lain. Tapi kalau udah tahu, oh iya ini masalah, jadi tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Jadi kenali akar permasalahan yang dimiliki. Kita punya kok alert-alert ngerasa aku tuh kayaknya bermasalah deh keluargaku. Tapi apa ya kira-kira aku anakku bermasalah, apa ya kira-kira asal mulanya. Nah, kadang-kadang pada saat proses mengenali akar masalah ini kita juga harus banyak-banyak minta petunjuk sama Allah. Nanti Allah yang kemudian menurunkan petunjuk itu misalnya dengan ilmu-ilmu yang Allah kirimkan lewat guru kita, lewat apa yang kita baca, nggak sengaja lewat di beranda Facebook misalnya. Orang posting apa, oh iya ya, jangan aku juga kayak gini. Nah, itu kan sebenarnya cara Allah untuk mengantarkan kita. Ya. Atau misalnya hari ini tiba-tiba ibu ada yang mampir ke acara ini, padahal tadinya aduh malas banget. Tapi mungkin mendapatkan sesuatu yang mengingatkan kita tentang hal yang harus kita lakukan di rumah. Hal yang harus diperbaiki. Nah, jadi kenali dulu akar permasalahannya. Soalnya banyak banget apa ya yang muncul di permukaan tuh ya kayak fenomena gunung es aja. Kenapa sih aku tuh marah-marah terus itu ibu-ibu tuh kan emosian segala macam gitu. Oh, ternyata masalahnya emang selama ini aliran rasanya sama suami nggak pernah lancar, komunikasi nggak pernah lancar gitu. Jadi kadang-kadang kita fokusnya pada kesalahan anak gitu ya, lupa bahwa sebenarnya respon kita terhadap kesalahan atau kekurangan anak itu juga tergantung gimana kondisi kita. Bisa jadi salah yang sama, kekurangan yang sama di rumah tangga lain juga ada, tapi respon mereka beda sama kita. Kenapa? Karena dia nggak ada di dalam state kondisi kita yang mungkin sedang ini dan itu. Jadi lebih komprehensif kita melihat kenapa sih aku kok gampang banget marah sama kesalahan kecil, misalnya anak balita mencahin sesuatu gitu ya. Orang bisa sangat marah-marah sampai memecahkan atau meretakkan perasaan si anak gitu ya. Untuk sebuah gelas yang mungkin harganya katakanlah mug 10-20 ribu misalnya. Tapi kenapa sih sampai ada yang seperti itu aja bisa sampai pecah? Ini yang digali lagi yang di bawah lautnya, yang fenomena gunung es itu yang muncul ke permukaan kadang-kadang ya cuma sedikit aja. Padahal ada masalah yang lain gitu yang lebih besar yang membuat kita tuh mudah sekali gitu. Misalnya meluapkan emosi. Kalau lihat misalnya tadi anak pecah, oh iya sebenarnya dia pengen mandiri, dia pengen coba pakai gelas sendiri, ya harusnya kita dorong yang provide gimana caranya yang aman. Nah saya kemarin yang balita itu mecahin mug sampai jauh banget kupingnya. Ya saya yang salah karena ternyata mugnya itu terjangkau gitu ya sama si anak saya walaupun ada di kursi yang ada
dia diikat di kursi, di meja, tapi ternyata dia masih bisa ini. Jadi ada banyak hal yang nampak seperti kesalahan, tapi sebenarnya nggak salah gitu ya. Bahkan itu potensi kebaikan gitu ya. Ya anak luar biasa berantakannya, ya karena dia kreatif gitu kan. Punya anak yang jadi mudah celaka, kenapa? Karena dia eksploratif misalnya. Nah, hal-hal yang nggak nyaman terlihat padahal sebenarnya ada potensi kebaikan, tinggal kemudian kita mengarahkan gitu supaya akhirnya si potensi itu benar-benar jadi kebaikan. Jadi harus belajar ya mengelola konflik yang beresiko melemahkan diri. Jadi tadi udah kenali akar masalah, kita kan bisa kelola gitu. Apa sih masalah kita gitu. Misalnya konflik sama mertua atau sama keluarga besar. Ada hal-hal yang kira-kira kalau dibiarkan malah jadi melemahkan diri gitu ya. Nah, itu harus diatur. Karena kita juga butuhkan suasana kondisi prima. Nah, diatur misalnya pola komunikasi atau silaturahim yang efektif supaya tidak melanggar apa yang dianjurkan syariah, tapi tidak juga kemudian melemahkan diri kita gitu ya. Karena dalam pelaksanaannya kita butuh sama Allah, minta, ya Allah udah stuck nih, buntu gitu ya, perbaikilah keadaan kita. Jadi tanya sama Allah gitu, harus apa sih aku tuh gitu, harus ngapain sih supaya bisa keadaan ini bisa lebih baik gitu. Kadang-kadang ada di posisi yang kayak mundur kena, maju kena. Beberapa tuh banyak yang curhat, dan banyak banget yang curhat di fase kayak apa ya, korban. Karena cara pandang itu sebagai korban. Jadi misalnya suaminya KDRT, minta cerai juga nggak bisa, balik ke orang tua nggak bisa, tapi dia juga kayak nggak berdaya gitu. Nah, selama dia mentalnya terus sebagai mental korban, kan jadi terpukung terus gitu di situ. Padahal dalam kondisi-kondisi tertentu kan kita harus memilih di antara sekian ketidaknyamanan yang harus kita lakukan. Saya suka balikin lagi nanya, ibu mau ladang surga dengan bersabar gitu ya, atau ladang surga dengan sesuatu yang lain gitu ya. Harus yang jelas kan nggak bisa terus berkungkung dalam keadaan seperti ini yang terus kemudian melemahkan diri kita gitu. Dan banyak ternyata kondisi-kondisi perempuan yang sampai dalam kondisi tidak berdaya gitu, nggak tahu harus ngapain untuk mengubah keadaan mereka. Ya, nah kita harus, ketika kita tahu konfliknya di mana masalahnya, ya harus terus dikelola gitu ya. Dan pilih satu persatu apa yang kemudian kita pengen selesaiin. Kalau saya tuh ngerasa banget 8 anak tuh 8 masalah lah katakanlah. Ya ada hal-hal saya idle dulu lah, satu sisi saya coba selesaikan dulu. Yang penting setiap saat tuh ada hal yang sedang kita selesaikan. Ketika misalnya saya nggak bisa menyelesaikan semua. Soalnya ketika saya pengen menyelesaikan semua bersamaan, yang ada tuh malah jadi melemahkan diri gitu, akhirnya jadi stres sendiri. Tapi kan buat nyelesain masalah itu kita butuh meningkatkan kemampuan kita gitu ya. Oke, saya tahu misalnya anak saya tuh diseleksi ya, ini harus diapain, itu kan harus belajar, dipahami gitu ya. Kita coba ikutin mungkin seminar-seminarnya. Saya ketika pas saya tahu bahwa anak saya spesial tuh, oh iya ternyata sama, ada banyak orang yang kondisinya sama gitu ya. Jadi kita melihat masalah tuh nggak pure masalah, tapi lebih ke keadaannya kayak gini nih. Terus kita harus apa? Contoh sederhananya gini lah. Kalau kita tahu ada orang yang lumpuh, kan kita nggak akan terus bertanya, kenapa sih kamu tuh nggak bisa jalan? Kenapa sih kamu nggak bisa jalan? Gitu. Tapi lebih fokus pada, ayo kita cari tongkat, cari kursi roda, kita siapin semua hal-hal yang dibutuhkan untuk mandiri itu terjangkau, kita siapin ruangan yang accessible gitu ya, kita siapin pokoknya kita siapin supporting sistemnya supaya dia walaupun tidak sempurna bisa tetap melakukan. Beda kalau kita nggak kenal akar masalahnya, kita kan nuntut dia, kamu jalan, kamu lari, kenapa kamu nggak lari? Orang-orang tuh jalan gitu. Kalau nggak tahu kalau itu tuh ternyata lumpuh gitu. Nah, otomatis kan kita perlu belajar untuk mengenali masalah dan mengelola konflik itu.
Supaya apa? Supaya lebih tepat dalam merespon dan menyelesaikan masalah itu. Jadi enggak ada pada diagram yang kenapa sih begini, kenapa sih begitu, gitu, capek banget gitu. Kita udah tahu kenapa kita begini dan begitu, lebih pada gimana sih coping strateginya. Saya tuh dulu ya walaupun sampai sekarang juga kadang-kadang masih agak kesel, nah ya ada aja gitu kan. Pas lagi kekurangan-kekurangan saya dalam kondisi special need itu misalnya terutama ya mengganggu orang lain lah. Itu kan dengan kondisi kita yang diseleksi itu kalau misalnya waktu kecil dalam bentuk tulisan yang sering hilang-hilang huruf, terbalik-balik. Nah, ketika udah besar tuh dalam dunia kerja tuh sering banget ada step yang missing gitu. Contoh sederhananya misalnya anak saya tuh atau saya sendiri gitu ya suka kelupaan bawa handuk gitu. Tapi karena udah tahu kondisi kita tuh kayak gitu, jadi udah nggak jadi yang drama besar gitu, cuma masalah perkara lupa handuk ya udah lupa handuk hasil handuk gitu ya. Atau kalau saya tuh lupa ngecharge sampai suami saya tuh kemarin pulang coba ini sepertinya power bank semuanya nggak ada yang ngecharge. Nah iya tukang ngecharge-nya nggak ada saya bilang. Hal yang sederhana kayak gitu kan. Saya dalam yang sangat mengganggu kalau udah menzalimi yang lain tuh aduh kayak ada order gitu ya keterima lupa keselip nggak ke forward gitu kan yang kayak gitu kan merugikannya kadang-kadang gitu kan. Tapi itu lebih mending daripada masa-masa di mana saya waktu itu nggak tahu kenapa sih saya tuh kayak gini gitu. Jadi yang ada kan kayak kita rasa insecure gitu. Padahal ketika udah tahu oh iya aku tuh kayak gini maka harus dibuatlah strategi-strateginya untuk segala kelemahan-kelemahan itu. Nah gitu ke anak-anak juga seperti itu. Daripada kita berharap sesuatu yang ternyata di situ titik kelemahannya, ya lebih baik berstrategi supaya titik kelemahannya itu tersupport dan lebih fokus pada hal-hal yang bisa unggul dalam diri mereka. Mana ditanya tuh di grup di seleksi, ayo Teh Kiki berbagi, kapan-kapan berbagi ya, ya aku masih struggling, saya bilang biasalah asas permasalahan di seleksi ya, tapi ya berusaha untuk menyibukkan diri untuk mengasah sisi-sisi keemasannya gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu juga apa kitanya jadi ter apa ya terkuras gitu loh si emosi dan pikiran kita untuk melihat kelemahan dan kekurangan. Walaupun pada titik-titik tertentu ya tetap aja gitu kan harus dihadapin si bagian-bagian kekurangan dan kelemahan itu. Tapi karena kita lebih fokus juga pada mengasah sisi-sisi kelebihan, jadi adalah rasa-rasa bahagia yang membuat kita tuh pada saat bertemu dengan kelemahan, ya mengingatlah bahwa ada karunia-karunia Allah yang memang Allah titipkan di sisi lain. Nah, yang bikin kita nggak tangguh juga kadang-kadang kayak pengen semuanya sekarang juga dan semuanya bersamaan. Jadi nggak terlalu bijak merancang target, harapan gitu ya. Jadi kayak mesin tuh dipaksa bekerja nggak sesuai harapan, nggak sesuai dengan speknya, nggak sesuai dengan kemampuannya, akhirnya justru melemahkan bahkan merusak gitu ya. Misalnya kalau mesin tuh ada range tertentu dia misalnya harus butuh pemanasan dulu lah ya. Kalau misalnya langsung digeder justru dia masih rusak. Sama, padahal kapasitasnya besar gitu, tapi nggak bekerja sesuai spek akhirnya melemahkan, akhirnya jadi mudah rusak. Padahal kalau kita bersabar sedikit nanti ada state tertentu bisa running lebih cepat. Nah, kita juga kayak gitu sih kadang-kadang yang bikin kita jadi endurance-nya melemah karena kita nge-push yang nggak bijak gitu ya sesuai dengan target dan harapan. Dan buat orang-orang tertentu misalnya contohnya saya gitu kan dulu waktu gadis itu kan aktif banget gitu ya ketika jadi bawah tangga punya anak berkali-kali gitu ada banyak hal yang rintis kemudian hamil lagi rintis sesuatu hamil lagi gitu itu tuh butuh banget gitu ya penguatan-penguatan seperti ini karena kalau nggak disetting pikirannya kitanya jadi melemahkan diri gitu kalau saya paksakan sprint banyak banget yang dikorbankan jadi kalau misalnya dalam
kondisi saya misalnya beberapa kali tuh saya harus mengolah pikiran saya, kenapa sih saya belum ngebesarin bisnis, nggak terlalu ngoyo misalnya dalam berkarir sesuatu gitu, karena ada hal-hal yang kalau sekarang saya paksakan tadi takutnya kapasitasnya memang besar tapi tahapannya nggak pas, malah kemudian jadi melemahkan sendiri target harapan. Kalau nggak kayak gitu ya jadi gampang rusak. Kalau gampang rusak ya nggak tangguh lagi, nggak handal lagi gitu ya. Jadi bijaklah dalam merancang target dan harapan supaya kita nggak mempush diri kita lebih dari kemampuan, yang akhirnya kemudian malah jadi bumerang, kita jadi lemah. Oke, berkaitan dengan berkeluh gitu ya. Ya, Allah aja bilang ya, kita tuh disuruh saling menasehati dalam hal kesabaran dan kebenaran. Artinya memang di situ titik-titik kelemahan manusia. Kadang-kadang kita tuh nggak benar, kadang-kadang kita tuh nggak sabar. Makanya disuruh saling menasehati. Gitu. Jadi untuk bikin kita kuat, tangguh, handal, endurance-nya baik, emang kita kadang-kadang butuh berbagi. Ya. Tinggal kemudian kita punya teman terbaik dalam hal berbagi. Halal dan amanah saat kita memang membutuhkan penguatan. Yang paling terbaik adalah bersama pasangan kita gitu. Apalagi kan kita ngejalanin kehidupan kan bareng. Dan yang dikangenin dari semua aktivitas kita ya ada momen-momen kita berkomunikasi untuk tadi menganalisis masalah, menyelesaikan konflik, belajar bersama untuk menyelesaikan konflik gitu. Atau sekedar mengalirkan rasa gitu ya yang membuat kita jadi punya energi. Nah, aliran rasa ini kayak sederhana, suami cuma ngedenger walaupun ujung-ujungnya mungkin ngorok abis itu tidur gitu ya. Pas kita lagi cerita gitu. Tapi penting banget karena abis itu kan kita jadi punya energi ya buat melakukan itu. Dan kadang-kadang perempuan tuh kayak lebih besar kebutuhannya bukan bantuan langsung, kadang-kadang lebih ke pemahaman, memahami aku ada di sampingmu, aku bersamamu, aku tidak meninggalkanmu, aku mendukungmu, aku setuju denganmu, kayak gitu-gitu aja udah bikin energi banget gitu lah buat kita, walaupun pada akhirnya itu kita yang ngerjain sendiri gitu kan, realnya di lapangan. Misalnya ibu-ibu gitu kan, LDR, suaminya nggak ada, tetap aja misalnya di lapangan kita ngadepin anak-anak tuh semua sendiri, tapi ketika kita telepon atau ketika suami kita ketemu, suami kita menguatkan, suami kita ngedukung, suami kita bertanya rasa, bertanya keadaan, bertanya apa gitu, itu penting gitu ya, menguatkan kita. Jadi insya Allah fitrah gitu ya, merasa lemah itu fitrah. Tinggal kemudian kita mengadu kepada siapa gitu ya. Apakah kita nggak boleh mengadu kepada manusia? Dulu zaman Rasulullah juga banyak gitu ya yang berbicara tentang masalahnya kepada Rasulullah untuk meminta nasihat gitu. Artinya ketika berkeluh yang dimaksudkan dalam judul acara ini adalah dalam rangka mencari solusi, dalam rangka mencari semangat, mencari penguatan, insya Allah gitu ya. Tinggal kemudian kepada siapa itu kita lakukan, dengan cara seperti apa, untuk tujuan apa, itu yang mungkin harus kita jawab gitu ya. Jadi saya tuh misalnya di dunia sosial media gitu ya, saya senang banget berbagi masalah yang sudah selesai saya yang sudah selesai gitu ya, kita cari solusinya. Tapi mungkin menghindari hal-hal yang cuma sekedar keluhan bergantung. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan kita tuh lagi minta sama siapa, kecuali misalnya ada kasus pendapat tertentu, kita jaga adab-adabnya, misalnya nggak iniin aib dan lain-lain. Dalam rangka memang kita bertanya. Saya punya grup misalnya di ITB Motherhood ya, teman-teman alumni ITB. Itu kadang-kadang suka pakai settingan tanpa nama gitu ya. Terus dia curhat, dia minta solusi dan pendapat dari teman-teman, tapi nggak pakai nama, sehingga dijaga gitu adab-adab. Ini tuh siapa sih yang punya masalah, suaminya siapa sih, anaknya siapa sih, mertuanya siapa sih, orang tuanya siapa, itu nggak tahu. Karena dia buntu gitu, kadang-kadang perempuan tuh butuh mengalirkan rasa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita butuh kok penguatan-penguatan itu. Kalau nggak butuh, nggak mungkin ada ayat-ayat di Al-Quran yang disuruh saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Itu fitrahnya begitu ya. Fitrahnya kita yang butuh diingatkan, fitrahnya kita butuh dikuatkan. Walaupun kita tahu ilmunya, tapi ternyata
titik-titik tertentu harus ini ya. Aku tahu sih kita harus sabar, tapi kita juga butuh faktor untuk menciptakan gitu suasana kesabaran itu salah satunya dukungan. Dan kita minta doa sama orang lain, didoain banyak orang, itu kayak kita menguatkan diri kita. Saya juga misalnya kalau lagi titik-titik tertentu pas lagi flare gitu ya, kadang ada postingan yang mungkin ya menunjukkan lah kalau saya lagi sakit gitu dan minta doanya. Itu kadang-kadang nggak bermaksud mengeluh, tapi memang butuh doa, dan pada saat doa sama teman-teman tuh kayak ada energi yang kita mengalir ya, buat kita jadi lebih semangat gitu. Dan mungkin kita nggak tahu juga di antara teman-teman itu doa mana yang kemudian diterima sama Allah gitu. Jadi mudah-mudahan nggak dalam rangka mengeluh, apalagi mengeluhkan nikmat Allah yang sudah Allah kasih sama kita gitu ya. Kemudian berorientasilah pada proses dan pengoptimalisasian potensi dalam berproses, sementara hasilnya kita serahkan pada Allah. Ini sama ya dengan yang poin cara pandang. Jadi tangguh itu salah satunya adalah fokus pada tadi act locally-nya itu. Walaupun tetap thing-nya tetap globally, tapi fokus gitu ya pada proses-proses di setiap tahapannya. Kemudian dioptimalkan setiap nanti hasilnya itu terserah Allah. Saya pernah punya masalah besar dalam hal parenting, cukup besar, tapi belum saya share karena memang sedang diikhtiarkan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan, Allah kasih perbaikan gitu ya. Tapi terasa sekali dari masalah itu saya semakin bergantung kepada Allah, semakin merasa bahwa hati anak-anak itu digenggam sama Allah, hidayah itu milik Allah gitu ya. Tapi tetap terus jalan gitu. Menasehati walau mungkin belum didengar, mengarahkan walaupun belum mau bergerak. Cuma bilang, Umi percaya kamu bisa, Umi percaya kamu bisa lebih baik. Selalu ada kesempatan untuk kita berubah. Walaupun kalau marah mah marah gitu, marah gitu, kecewa mah kecewa gitu. Tapi kalau di dunia ini nggak ada lagi yang percaya sama anak kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus berdiri percaya gitu. Temenin dia bangkit pada saat jatuh, temenin dia bangun lagi gitu ya. Terus beri dia kekuatan, sokong, dukung apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita juga sama, kita juga butuh itu gitu ya. Pada saat titik-titik kritis kita mau runtuh, kita mau rapuh gitu. Nah, kita butuh orang-orang yang menguatkan, menjadi bahu untuk bersandar gitu ya sejenak. Ya, apa yang bisa kita bantu pada orang-orang yang dalam posisi-posisi seperti itu gitu ya, untuk membuat mereka semakin lebih tangguh. Nanti mah habis itu mah pasti jalannya, geraknya juga pasti dengan kemampuan dirinya sendiri gitu. Tapi di titik-titik kritis itu dia ngerasa nggak lonely gitu ya, ada dukungan. Nah, makanya perlu mengalokasikan waktu untuk rileks, beristirahat, menghibur diri gitu ya. Makanya kadang-kadang beberapa orang yang mengaktualisasikan sesuatu di sosial medianya sebenarnya bisa kita lihat sebagai cara mereka untuk menghibur dirinya. Padahal di belakang itu mungkin punya banyak masalah yang menggunung, tapi kayak dia melakukan sesuatu hobi, kesukaan yang membuat dia itu merasa lebih berharga gitu ya, dan terhibur dengan itu. Otomatis itu akan jadi kekuatan gitu, walaupun masalah banyak gitu. Makanya harus dicari sesuatu hal yang kita suka. Kayak saya misalnya sukanya nulis gitu ya. Saya punya sama anak-anak tuh proyek namanya www.leptura.id, nanti ibu-ibu mampir ya, itu proyek keluarga saya. Kita bikin free ebook for kids. Jadi pusing sih di rumah mah ya, nahan sakit, yang ngurus anak banyak gitu. Tapi ada sesuatu yang saya lakukan gitu ya, yang saya suka gitu. Yang saya suka apalagi lakukan itu bersama anak-anak. Gitu kan kita bikin. Jadi ada beberapa anak saya yang pertama dia jago bahasa Inggris, dia jadi translator. Ada yang jago banget ininya apa, imajinasi ceritanya, dia yang nyumbang ide saya kemudian menulis gitu. Nah, sesuatu hal yang mengasihkan itu istirahatnya saya gitu ya, relaksnya saya, hiburannya saya. Jadi walaupun
banyak masalah, walaupun capek, walaupun badan sakit gitu kan, tapi punya kesukaan gitu. Ya mungkin saya bukan yang traveling atau apa, nggak ada duit, nggak ada tenaga yang satu sekarang kondisinya gitu. Tapi carilah sesuatu yang memang seneng gitu ya. Ibu-ibu apalah masak, ada yang senang banget memposting resep, dia ngerasa kayak me time-nya di situ, dia ngerasa bahagia juga ketika orang-orang misalnya follow resepnya, padahal di belakang mah mungkin wah lagi punya peperangan apa gitu ya. Apa, silakan cari gitu ya. Karena itu mensupport energi positif buat kita supaya kita bisa lebih tangguh. Nah, pas ada masanya ya kita tuh ada kayak titik-titik mau menuju burnout gitu ya. Nah, banyak-banyaklah mengingat karunia Allah yang sudah Allah berikan. Banyak-banyak lihat yang lebih susah dari kita. Banyak-banyak lihat yang lebih terhimpit dari kita, yang lebih tidak beruntung dari kita. Kadang-kadang kan ada kalanya mungkin ibu-ibu yang gua nggak mau dulu lihat sosial media dan kehidupan orang lain yang membuat kita jadi insecure. Kalau mau lihat kayak gitu ya. Sekali lihat justru yang lebih susah dari kita biar kita ngerasa lebih beruntung gitu. Segelas itu kalau diisi air, kita bisa lihat kita tuh sebenarnya terisi setengah atau kosong setengah. Itu kan cara pandang ya. Kalau kita fokus, kok gue cuma setengah gitu. Ternyata pas ngelihat ada orang yang gelasnya cuma 1/8 atau bahkan kosong, ya dia akan lebih bersyukur kan. Oh iya, Allah ya, gue tuh masih punya setengah gelas. Kok lu penuh, kok gue kosong gitu ya. Jadi terhadap beberapa hal kita harus memandangnya, alhamdulillah kita punya air yang sudah diisi setengah. Tapi pada beberapa hal, ketika ada potensi untuk mengisi lebih, kenapa enggak juga ya kita ikhtiar. Ternyata orang lain tuh bisa kita melakukan yang nggak pernah kita ini. Nah, jadi banyak-banyak mengingat karunia yang Allah berikan. Saya sering banget nih, hampir tiap hari kali ya udah kalau yang satu ini gitu ya. Jadi harus bayang, alhamdulillah punya anak banyak, alhamdulillah punya ini gitu, alhamdulillah. Kalau nggak kayak gitu, lebih mudah gitu untuk rapuh, lebih mudah untuk burnout, lebih mudah untuk meluapkan kemarahan. Jadi jangan lupa juga, karena respon kita terhadap alam semesta kejadian itu ya tergantung juga gimana ruhiyah kita, gimana kedekatan kita sama Allah. Mungkin kita sering tazkiyatun nafs, makin sering kita menghadirkan Allah dalam setiap fase kehidupan rumah tangga, insya Allah kita makin kuat. Karena yang punya kekuatan itu kan Allah. Kalau nggak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, apalagi lebih banyak menyalahkan takdir keadaan, itu semua melemahkan kita. Dan melemahkan tuh nggak cuma emosi ya, bisa ke badan dan lain-lain. Bisa ke sakit fisik juga, ya. Jadi harus banyak-banyak memperbaiki kondisi ruhiyah kita supaya respon kita selalu baik, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, kalau orang beriman mah dalam keadaan baik gitu, karena kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur, ketika dikasih kesukaran dia bersabar gitu. Apalagi kalau kita yakin bahwa di balik itu Allah pasti punya maksud kebaikan. Walaupun hari ini rasanya tuh gak enak, rasanya tuh gak nyaman gitu ya. Sama seperti sakit, kita ngelihat demam, jangan lihat demamnya sebagai nggak enak, tapi demam itu sebagai cara tubuh misalnya untuk menyehatkan dirinya gitu. Dia harus masuk kepada fase-fase itu dulu gitu. Jadi hadirkan Allah gitu ya dalam setiap fase kehidupan kita, sebagaimana tadi ya kisahnya Siti Hajar, kalau misalnya nggak menghadirkan Allah pasti nggak akan sekuat itu. Nah, nggak cuma kita sebenarnya yang ini kan, ibu-ibu nih sering kalau bikin seminar tuh pengennya temanya ibu terus, ibu tangguh gitu ya. Padahal kita tuh butuh pasangan yang tangguh kita. Makanya karena ibu yang tangguh juga bisa jadi dengan keadaan melemahkan dirinya, salah satunya ketika tidak menyiapkan supporting system dalam bentuk pasangan yang saling menguatkan, mengharmoni dalam menghadapi tantangan. Jadi kuat tapi nggak ada yang bantuin. Gimana sih ibu? Saya tuh kalau misalnya di rumah, misalnya kalau lagi misalnya beres-beres aja ya, beres-beres. Ibu misalnya kuat, bisa sih ngerjain semua. Tapi udah gitu yang lain pada asik aja, cuma main nonton. Kesel nggak ibu gitu?
Padahal kita yang punya kuat secara fisik juga, begitu melihat orang lain gak bantuin tuh rasanya gimana gitu. Tapi beda gitu. Ketika semua orang berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kan kita juga akan jadi semangat gitu ya. Karena ada harmoni bersama gitu menghadapi tantangan. Sama kalau misalnya di pasangan gitu. Kan gue doang yang ngerjain, suami kita nggak mikirin itu. Yang tadi kita punya kekuatan buat ngerjain sendiri itu juga jadi lemah gitu. Karena ada harapan itu kan. Kayak beda kalau misalnya gini. Kita ngurusin semuanya sendiri, suaminya masih ada. Dan kita ngurusin semuanya sendiri, suaminya udah meninggal. Itu yang suaminya masih ada, itu pasti lebih ngerasa lemah. Karena dia ada harapan kan. Nah, harapan terus tidak terpenuhi. Akhirnya kemudian jadi melemahkan. Kita juga gitu kan, kalau ditinggal lebih kuat, begitu ada kan pengennya di sharing. Karena perempuan itu cenderung inginnya kerjanya bersama gitu, dia pengen didukung dengan semua orang tuh terlibat. Beda dengan laki-laki kan lebih sedang kadang-kadang mengerjakan apa-apa sendiri, dan kalau ada yang ikutan tuh jadi merasa gangguan. Kalau ibu bukan enggak gitu, pengennya tuh guyup rame-rame gitu. Terus selanjutnya adalah apa yang kemudian perlu kita lakukan saat merasa rapuh dan hampir runtuh. Jangan menyalahkan keadaan kita kalau kita ada di state ini ya. Karena Rasulullah pun pada beberapa episode itu pernah misalnya ada ayat yang memang menghibur Rasulullah. Menghibur Rasulullah. Misalnya pas awal-awal Islam datang tuh yang sempat yang wahyu nggak datang-datang dan bikin Rasulullah tuh di sirah tuh terlihat apa ya, desperate banget lah waktu itu gitu. Atau misalnya hiburan-hiburan yang bukankah aku yang telah apa sih, pokoknya yang ayat beliau yatim terus diapain itu ada beberapa ayat-ayat yang sifatnya menghibur. Jadi manusiawi gitu ya, kita tuh ada di state-state tertentu yang pas banget kita lagi gitu. Kayak mengadu kepada Allah, nangis-nangis lah. Kembali pada Allah, kita minta kekuatan untuk bisa bangkit dan meraih kebahagiaan. Tapi di satu sisi juga, ketika berada pada satu yang sangat-sangat tidak nyaman itu, kadang-kadang itu tadi Allah mau pindahin kita ke diagram. Nah, pas mau pindah ke diagram itu kadang-kadang kita disuruh mikir, reorientasi kembali ke tujuan hidup, apa saja hal yang kita inginkan, yang kita raih dari sisa usia kita. Saya tuh sempat kemarin misalnya work from home ya, remote, tapi ada di posisi yang wah gitu ya, udah yang ya anak lah ya apa ya, target kantor. Alhamdulillah waktu itu suami dia bilang resign. Oke, resign. Kita saya resign. Kalau bisnis kan santai ya, maksudnya bisnisnya kalau nggak dikejar kan lebih santai. Jadi kalau hari ini lagi nggak mau ngurusin usaha ya nggak apa-apa, misalnya lagi fokus sama anak-anak. Lebih kita yang bisa kendalikan. Beda kalau misalnya di kantor tuh kan ada target kantor ya. Mau anak sakit, mau anak apa, kita tetap harus ini. Nah, di titik-titik itu tuh ya kita sering banget mikir, kamu tuh mau nyari apa sih? Mau ngapain sih? Gitu kan. Dapat apa nih? Apa yang mau lagi dikerjain duluan? Apa yang prioritas saat ini? Nah, itu tuh di titik-titik diagram itu kita butuh mereorientasi tujuan kita, jangka panjang, jangka pendek, atau yang lebih besar, tujuan hidup kita mau apa sih yang kita raih di sisa-sisa usia kita. Mari ke teman-teman dokter. Praktek di mana sekarang? Coba di sini aja. Kemarin aku di sini rumah sakit sini-sini, terus habis itu yang Sabtu Minggu ada praktek lah, terus ibuku tuh nanya, kamu tuh mau ngapain, mau cari apa? Ah ya udahlah, ibuku udah ngomong kayak gitu kata dia. Jadi akhirnya dia memilih yang lebih bahagia gitulah untuk dia lakukan dalam menjalankan peran. Karena ya ada kalanya ya itu tadi lah, ketika bersamaan kebetulan si dokter ini masih punya balita gitu. Jadi dia menunda beberapa hal yang bukan nggak mungkin itu suatu saat hal-hal yang seperti itu tuh bisa dikejar lagi, karena ternyata ketika bersamaan ya itu tadi jadi melemahkan. Sama saya juga beberapa kali yang memutuskan nggak membesarkan bisnis, adalah akhirnya sementara segini dulu, karena mungkin kalau orang tuh ngeliat saya dia udah bisa scale up, saya tuh fasenya kan balik lagi ya, lahiran lagi, nyusuin lagi, lahiran lagi, nyusuin lagi. Jadi punya keadaan yang kadang-kadang berbeda gitu sama teman-teman yang
lebih luas ketika anak-anak mereka udah agak lebih besar. Makanya harus menentukan prioritas impian dan ikhtiar yang harus dilakukan, harus disesuaikan setiap kondisi kita, kemampuan yang dimiliki. Saya juga misalnya ada beberapa reorientasi kehidupan atau beberapa planning yang kemudian diatur ulang setelah Allah kemudian menakdirkan saya sakit dan ya ladang surganya salah satunya misalnya bersabar dalam hal sakit. Nah, kalau nggak seperti itu, ya pasti melemahkan diri, gitu. Karena ntar harapan dan kenyataan nggak sesuai, kita lebih mudah kecewa, jadinya lebih nggak bersyukur ya. Sementara kan Allah berjanji kalau kita bersyukur Allah kasih juga tambahan nikmatnya, insya Allah. Kayaknya udah nih, udah habis slide-nya. Mohon maaf nih, mudah-mudahan nggak bosan ngedengerinnya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang doakan ya mudah-mudahan istiqomah, bisa tangguh gitu ya, jalani semua fase-fase kehidupan. Insya Allah yakin ya, bersama Allah kita mampu, bersama Allah kita bisa. Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan pada Ibu MC. Alhamdulillah, jazakallah khair Teh Kiki, Masya Allah, tabarakallah. Penjelasannya tadi itu buat saya menampar, apalagi tadi waktu Teh Kiki bilang ladang surga gitu ya. Kadang-kadang kita lupa ya, ketika kita memilih untuk menikah, berkeluarga, punya anak, membesarkan anak, eh, ladang surganya itu suka lupa, emosinya lebih gede gitu. Atau hal-hal lain yang keduniawian jauh lebih besar dibanding yang akhir sebenarnya itu yang akan kita capai sebenarnya. Jazakallah khair, Teh Kiki udah ngingetin, udah menguatkan lagi ya mungkin buat kita sebagian kita bahwa tujuan kita itu apa sih sebenarnya gitu loh. Sebagai ibu kita sebenarnya kalau misalnya banyak kajian-kajian mengatakan bahwa bervisi surga gitu ya. Sebenarnya kan memang visinya surga, tapi waktu narik ke belakangnya ke action plan-nya itu yang berat gitu. Visinya surga gitu, tapi waktu menjalaninya itu tidak semudah itu, Ferguso kata orang gitu kan. Oke, kita boleh tanya jawab Teh Kiki atau gimana nih, kebetulan waktunya udah 11:02. Nanti sih saya sih insya Allah sampai jam 12. Oke. Kita mau sampai jam berapa nih teman-teman? Oke, untuk sementara kita boleh ya buka sesi tanya jawab dulu ya Teh Kiki ya. Oke, ini saya ini ada di kolom chat ada dua penanya ini Teh Kiki. Nggak apa-apa ya, ini ada tadi mungkin terkait dengan statusnya Teh Kiki. Ini ada dari guru kami di SD Azhari, ada dari Miss Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah apa semua anak dari Teh Kiki homeschooling, mengapa memilih homeschooling, dan untuk orang yang selalu playing victim, bagaimana kita harus bersikap gitu. Karena Iya, dari Teh Kiki pun. anak semua pernah homeschooling, tapi tidak semua homeschooling karena homeschoolingnya itu kan lebih pada kebutuhan apa ya yang sedang jadi model sekolahnya itu kan tergantung kebutuhan anak dan kemampuan kita ya, gitu ya. Dipadu-padankan tentunya dengan visi keluarga. Jadi anak saya ada yang di pondok setelah homeschooling, ada yang masih homeschooling karena masih membutuhkan homeschooling. Dia juga sedang berpikir nih apakah SMP tetap homeschooling karena kondisinya memang masih membutuhkan shadow teacher. Tapi ada anak saya yang walaupun sama-sama diseleksi ya, tapi dia memilih sekolahnya lebih ramah pada beberapa hal yang berkaitan dengan akademis. Jadi beda-beda ya Mbak. Saya bukan yang homeschooling hardcore banget, nggak. Ada banyak hal yang memang ada plus minusnya di homeschooling dan banyak sekali plus minusnya di sekolah, tergantung anaknya juga. Ada anak saya yang memang membutuhkan sekolah dan ada anak saya yang di fase-fase tertentu membutuhkan homeschooling. Jadi sekarang dari 8 yang homeschooling cuma 2, sisanya pondok sama sekolah, sama belum sekolah. Kenapa memilih homeschooling? Ya terjebak karena keadaan. Kita juga awalnya sekolah terus mendapati anak-anak ternyata punya kondisi yang berbeda, sehingga untuk sementara waktu beberapa saya tarik di fase-fase usia tertentu, dibenahin dulu sampai mereka kemudian akhirnya siap secara klasikal bisa belajar. Alhamdulillah saya punya anak yang di pondok
Saya tahu yang diseleksi itu yang nomor 5, tapi setelah saya periksa nomor 5 itu, saya baru tahu bahwa selama ini kesulitan-kesulitan saya di kakak-kakaknya itu karena kondisi yang sama walaupun kadarnya berbeda. Tapi alhamdulillah akhirnya saya senang banget sekarang bisa bisa mengikuti lah secara normal dengan anak-anak yang lain walaupun tetap harus kita pahami misalnya kondisi-kondisi tertentu. Saya juga kan setelah saya besar, alhamdulillah ya saya bisa sekolah, saya bisa kuliah walaupun sekarang saya sadar dulu tuh kesulitan atau ketidaksukaan saya atau ketidaknyamanan saya selama proses belajar itu gara-gara itu. Alhamdulillah waktu itu mungkin saya nggak terlalu membutuhkan bantuan, tapi ada anak saya yang ini memang sedang masih membutuhkan shadow teacher. Kemudian ini playing victim ya, tergantung yang playing victimnya apa. Yang playing victimnya siapa? Kalau playing victimnya orang lain yang nggak terlalu kita punya kewajiban untuk menolong dia, kan berarti kan seolah-olah seperti merugikan kita. Tapi kalau misalnya kita fokus pada pandangan Allah, terus dia kayak menyalahkan, pura-pura dia yang jadi korban, terus dia nyalahin kita, tapi itu kayak udahlah dia yang rugi sendiri, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang playing victimnya ini kalau kita biarkan jadi playing victim, dia adalah orang yang kita sayangin, katakanlah anak kita, katakanlah saudara kita dan lain-lain, mungkin kita lebih punya dorongan ya, kewajiban untuk berdakwah supaya dia keluar dari kondisi seperti ini. Bukan karena kita yang disalahkannya, sebenarnya fokusnya lebih kepada kasihan kalau dia membiarkan diri dia terkungkung pada keadaan yang salah dan menutupi kesalahan dengan menyalahkan orang lain gitu. Karena saya juga pernah punya masalah yang sama dengan ini. Saya lebih kasihan pada diri kamu loh, bukan saya yang kemudian disalahkannya, tapi kamunya gitu ya yang apa namanya justru akan berada dalam masalah yang lebih besar ketika tidak bergerak menyelesaikan masalah dan menutupi masalah kamu dengan menyalahkan orang lain. Nah, karena saya sayang sama orang itu ya, jadi saya menyampaikan gitu ya. Menyampaikan walaupun saya bilang saya nggak masalah saya dibenci karena apa yang kamu katakan, tapi coba kamu pikirkan gitu ya tentang keadaan kamu kalau kamu tidak keluar dari zona masalah ini. Jadi fokusnya sih bukan karena gini loh, orang mau nyalain, orang mau benci kita, ya tetap ya kita punya kewajiban untuk menyampaikan supaya nggak rawan fitnah, karena rawan fitnah juga kan sebenarnya melemahkan diri kita. Tapi ada titik-titik tertentu yang kita kayaknya nggak perlu banyak harus menghabiskan waktu untuk menjelaskan bahwa demikian kok gitu ya. Ada kalanya udahlah biarkan untuk sementara waktu pandangan orang demikian, yang penting kita yakin Allah nggak tahu gitu ya maksud kita nggak demikian. Tangan kita paham gitu misalnya bahwa kita itu nggak seperti apa yang orang kira. Lalu fokus tadi bekerjalah maka Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat pekerjaan. Banyak ya di fase-fase kehidupan saya ketika memilih berbeda itu juga sempat diomongin keluarga dan lain-lain. Tapi ada hal yang saya nggak bisa kayaknya ngejelasin kecuali dengan action, kecuali dengan berikhtiar sampai kemudian Allah menolong. Syukur kalau kemudian Allah buka dan akhirnya mereka paham, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita ngejalanin yang kita mampu jalanin dan insya Allah mudah-mudahan itu nggak keluar dari apa yang Allah minta sama kita. Tapi kalau dengan orang kayak gitu nyalahin kita, tapi dia juga jadi terkungkung dalam keadaan yang nggak keluar. Soalnya saya pernah punya masalah yang sama. Jadi ketika anak saya punya masalah, dia sibuk kemudian menyalahkan kita. Oke, saya bilang saya terima. Umi terima sama Bapak pendapat kamu, insya Allah kita perbaiki. Tapi saya juga mengajak dia berpikir gitu lah. Seandainya saya bilang, ya kan nggak mungkin ya orang tua tuh sempurna ya. Jadi ada beberapa kesalahan sikap menurut dia, walaupun kita juga kalau mau ngebela punya gitu ya pembelaan itu. Tapi kan anak-anak tuh butuh waktu ya untuk sampai bisa memahami kenapa kita tuh demikian. Sama kayak kita udah besar, baru sadar apa sih dulu tuh aku dilarang, nggak boleh ini nggak boleh itu sama orang tua. Baru kan sadar pas kita besar gitu tentang pentingnya rasa sayang dalam bentuk batasan dan larangan ya.
Jadi saya punya fase di mana anak tuh kemudian menyalahkan saya ada sesuatu hal. Terus saya bilang sama dia, oke, saya terima masukannya, insya Allah Umi sama Bapak akan memperbaiki. Tapi eh, tapi bukan berarti memahami itu membiarkan kamu berada dalam kesalahan. Oh, kita paham gitu, kamu melakukan ini karena ada faktor ini, tapi bukan berarti membiarkan atau apalagi membenarkan gitu kan yang kamu lakukan. Tapi saya bilang, andai Umi sama Bapak melakukan KDRT, menyiksa sekalipun kamu misalnya, apakah kamu dengan alasan itu akan membiarkan kamu tetap ada di dalam state ini? Itu merugikan diri kamu sendiri. Ya, jadi kadang-kadang anak tuh ya misalnya dia lagi salah, supaya dia nggak kelihatan salah dia jadi nyalahin kita. Saya pernah punya masalah seperti itu. Saya pakai contoh ekstrim, andai saja gitu ya. Karena saya rasa udah ya udah cukup baik lah, udah yang nggak terlalu marah-marah, saya hanya memberikan larangan, batasan dan lain, tapi diterimanya gimana? Tapi paham banget karena kita juga dulu nerima orang tua ngelarang kita, nerima orang tua apa tuh eh, waktu itu kan denial misalnya, sampai kemudian ada titik Allah ngasih hidayah sama kita, oh paham kenapa sih aku tuh nggak boleh ini nggak boleh itu, sama si anak saya juga itu. Jadi seolah-olah sikapnya yang salah itu sebagai kesalahan kita. Ya karena Umi sama Bapak begini-begini, maka dia memilih begini. Ya, saya bilang, seandainya Umi lebih buruk lagi melakukan itu, ya apakah itu kemudian jadi alasan untuk kamu berbuat demikian yang merugikan diri kamu sendiri? Gitu. Jadi karena rasa sayang itu, maka saya bertindak terhadap playing victimnya. Tapi saya di kasus lain, orang memfitnah kita dan lain-lain, orangnya jauh, dia mungkin punya kepentingan apa, dan kita akan rasa bahwa ngurusin itu malah justru melemahkan diri, ya udah, biar nanti waktu yang berbicara. Kita ikhtiar, bekerja, nanti Allah sendiri sama Rasulullah yang memperlihatkan hasilnya. Syukur-syukur kalau kemudian mengubah pandangan dia terhadap kita. Enggak pun ya enggak apa-apa, yang penting pandangan Allah sama kita tetap baik. Gitu. Ya. Terus selanjutnya, Oke, semoga cukup jelas ya Miss Yeti ya, bisa diterima tadi ya penjelasan dari Teh Kiki. Yang pertanyaan kedua dari Mbak Ika, ini sepertinya beliau juga udah banyak mengikuti sepak terjangnya Teh Kiki ini. Tapi Mbak Ika masih bertanya tentang bagaimana mengajarkan anak disleksia. Karena kebetulan Mbak Ika punya ponakan yang sama seperti ini. Kemudian mungkin ada putranya Teh Kiki yang namanya Faruk yang punya bisnis cake. Nah ini Mbak Ika ingin tahu bagaimana kok bisa sampai Teh Kiki bisa ngajarin Ananda punya bisnis seperti itu. jadi pertama saya yakin Allah itu memasangkan anak dengan orang tuanya tuh pas. Di keadaan apapun anak, Allah tuh sebenarnya udah menginstall di kita kemampuan untuk menemani tumbuh kembangnya. Cuma untuk fitur-fitur yang terinstall itu kita pakai, itu yang butuh belajar. Ibaratnya kalau ada handphone, kan udah diinstal tuh ya OS-nya. Nah, tapi nggak semua orang mengoptimalkan apa yang udah diinstal. Jadi pertama yakin dulu bahwa apapun keadaan anak dengan setiap tantangan dan permasalahannya, sebenarnya Allah tuh udah milik kita jadi orang tua mereka. Gitu. Makanya untuk mengasah fitur-fitur yang udah diinstal sama Allah itu kita juga butuh bantuan petunjuk Allah. Dan salah satunya juga menjalani semua masalah dan tantangan yang membuat kita kemudian akhirnya belajar. Jadi saya juga jatuh bangun lah ya ngadepin anak-anak teh. Apalagi yang kondisi-kondisi khusus tuh. Ada masa-masa saya belum ngerti ini kenapa begini, makanya cari ilmunya. Terus begitu tahu, oh iya. Jadi kita ada pemakluman, memahami gitu. Tapi sekali lagi ya, memahami bukan berarti membiarkan, memahami bukan berarti membenarkan misalnya ya. Ada kalanya yang kayak anak saya tuh kemarin pokoknya stres banget kalau udah ujiannya harus nulis. Gitu. Tapi ya anak saya tuh sekarang ada yang umurnya berapa 9 tahun tuh lagi dikasih tugas sama gurunya tuh 100 kosakata sehari harus nulis. Wah, dia denialnya kayak apa. Tapi saya harus bilang gitu ya bahwa ada hal-hal yang walaupun kita nggak bisa, kita nggak mau, kita nggak mampu, tapi kita harus mencoba itu.
Karena buat Umi bukan semuanya harus bisa, tapi proses bagaimana dia bertemu dengan ketidaknyamanan, bertemu pada sesuatu yang dia tidak bisa tapi dia harus melakukan berapapun itu gitu kan. Nah, saya banyak menemani anak-anak yang denialnya, nangisnya, anxiety-nya terhadap suatu sisi-sisi kelemahan. Ini tadi pertama yakin dulu bahwa Allah tuh udah pas banget masangin saya sama mereka, berarti juga mudah buat Allah buat memberikan kemampuan kepada saya sama ayahnya untuk membimbing mereka. Kedua, kemudian mereka cuma butuh cara yang berbeda untuk melakukan sesuatu. Jadi diseleksi itu kan utamanya adalah terhalang, ada gangguan dalam menerima informasi dan menyampaikan informasi, maka harus membuat coping strategi untuk supaya bisa melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman lihat di www.letura.id itu kan ada beberapa kontributornya tuh, itu banyak banget anak-anak saya yang diseleksi ya, yang jadi kontributornya. Tapi kalau disuruh dia nulis, dan ini mereka penulis buku lah katakannya, disuruh mereka nulis buku ya nggak bisa. Orang disuruh nulis paragraf aja bisa nangis-nangis. Anak saya yang kelas 6 aja nulis paragraf itu masih, sampai saya tuh mau baca tuh masih ada aja spasinya tuh terlalu dekat dan lain-lain. Nah, saya memilih bagaimana coping strategi supaya si kemampuan itu keluar walaupun harus melompati atau mendobrak si kekurangan. Jadi ibaratnya ada dinding penghalang, saya pilih nih mau ngancurin dinding penghalang atau mau pakai tali buat ngakses informasi itu. Supaya informasi itu tetap ada walaupun tetap bisa keambil walaupun ada dindingnya. Atau informasinya tetap bisa disampaikan walaupun ada dindingnya. Jadi apakah misalnya nanti pakai tools teknologi, anak saya yang benci banget sama menulis, saya bilang yang penting nggak boleh ninggalin sampai nggak bisa nulis. Suatu saat kalau misalnya terdesak kamu harus menulis, kamu bisa menulis. Tapi sekarang kamu bisa menulis dengan voice to text, kamu bisa menulis dengan laptop gitu ya. Saya sampai sekarang itu sering banget Mbak ngetik itu salah. Misalnya mau nulis coding jadi docing itu sering banget. Nah, tapi kan ada auto text kalau di WA. Jadi saya sering banget diganti-ganti sendiri sama komputer gitu. Sampai sekarang juga kadang-kadang ngaji itu saya ada aja huruf-huruf yang kemudian hilang-hilang gitu kan, kelompak. Jadi coping strateginya, dan yang jelas mereka membutuhkan repetisi yang lebih banyak dan metode yang lebih beragam dan variatif untuk dicoba. Jadi kalau seorang anak itu misalnya selesai bisa baca 7 tahun, anak saya mah 9 tahun, bisa ngaji itu 10 tahun gitu lah. Jadi kitanya memperpanjang sabarnya kita ya, melonggarkan harapan dan target kita. Yang penting tetap terus melakukan walaupun nggak bisa, melakukan walaupun nggak suka, melakukan walaupun berat gitu ya. Dan memang saya akui beberapa anak saya yang sekolah dan dia diseleksi akan dia terpacu di kelas walaupun ada tantangan tersendiri tuh, kelihatan misalnya paling nggak bisa, paling terbelakang pada beberapa hal. Tapi dia mendorong dirinya. Nah, itu 2 anak saya yang diseleksi tipe feeling. Nah, dia lebih siap untuk ke sekolah umum, dia terpacu dan akhirnya mendobrak. Nah, saya tuh punya tantangan yang satu, dia anaknya thinking, mau ketemu orang pada hal-hal yang dia nggak bisa, ya, menarik diri pada hal-hal yang dia terlihat nggak bisa. Jadi nggak mau kalau sosialisasi dalam bentuk yang dia akan terlihat, aku tuh apa enggak, kamu tuh ada minta satu harus memuatkan terus ya. Makanya kalau ditanya kenapa Abang Farouk itu sampai punya bisnis kue, itu salah satu coping strategi supaya dia lebih merasa dirinya berharga. Fokus pada sisi-sisi keemasan yang akhirnya kemudian saya temukan, wah luar biasa anak ini tuh imajinasinya, kecerdasan teknisnya dan lain-lain gitu ya. Sehingga di satu sisi dia lemah terus kita dorong, tapi dia punya sesuatu yang buat dia senang, bahwa aku tuh punya loh kebiasaan sesuatu di sisi lain. Karena kalau nggak demikian, anak-anak model seperti ini, dia akan lebih desperate ya. Dia ngerasa bahwa aku tuh nggak bisa. Dia merasa rendah diri, dia merasa nggak berani. Jadi saya tuh membantu, termasuk Letura.id itu adalah panggung yang memang saya kemudian ciptakan supaya anak-anak saya itu bisa terasa sisi-sisi bintangnya. Nggak tahu kalau di belakang itu kami tuh penuh drama pada hal-hal yang mereka itu nggak mampu gitu loh. Ya,
Faruk itu sampai kelas berapa ujiannya masih saya bantu bacakan. Kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 5 baru dia bisa baca soal sendiri. Kelas 6 aja sekarang kalau teksnya banyak itu dia disuruh open book itu dia stres ngeliat aku tuh di halaman berapa nyari kayak gini gitu. Padahal itu kan kemampuan yang skill yang biasa abang. Ujian open book itu untuk menilai kamu bagaimana cara menggali informasi, dan saya harus menerima kenyataan bahwa anak saya yang diseleksi ini belum seperti anak normal dalam mencari informasi. Jadi saya harus kasih lihat nih, ada di bab ini, silakan kamu cari. Ada di subbab ini, silakan kamu cari. Itu bantuan-bantuan seperti itu masih saya harus lakukan gitu. Yang kalau saya lepas ya anak ini di luar seperti anak normal, dia tuh nilainya pasti akan terlihat 0, 3, 4, 5. Padahal kalau sedikit bantuan, sama seperti tadi saya memperlakukan anak yang lumpuh, saya kasih kursi roda, saya kasih kruk, tongkat, supaya dia bisa melakukan sisanya walaupun gak sesempurna orang yang bisa jalan gitu. Nah, anak saya tuh kayak gitulah. Dengan sedikit sentuhan bantuan saya sebagai shadow teacher, dia jadi bisa keluar. Dulu misalnya Sidik kemarin tuh ada bukunya Sidik ya yang judulnya Parasailing, itu dikerjain pada saat homeschooling. Itu tuh Sidik nggak bisa nulis sendiri waktu itu. Dia ngomong sama saya jadi penulisnya. Bagus juga ceritamu, nanti suatu saat kita jadiin buku. Alhamdulillah 2 tahun kemudian terrealisasi. Saya ada rezeki bisa cari ilustrator, bisa bayar ilustrator, buatlah buku gitu. Padahal aslinya mah nggak bisa yang dari awal misalnya dia pakai handwriting sendiri atau ngetik sendiri di laptop. Tapi artinya apa? Ada potensi di balik dinding itu yang masih bisa saya ambil, tapi butuh bantuan untuk ambil itu. Jadi saya punya anak yang namanya Halida Nafisa, itu kalau di letura.id paling banyak ceritanya. Dia itu dulu ya hampir speech delay lah, susah banget artikulasi. Pokoknya banyak, sampai sekarang juga menghafal hijaiyah, huruf dan segala macam itu masih inilah. Tapi karena masih 6, aku masih yang oke, tenang lah, kakaknya juga dulu bisa baca 9 tahun gitu kan. Tapi emang saya melihat idenya itu luar biasa kaya. Jadi memang Allah juga bisa lihat misalnya kayak Walt Disney, dia itu diseleksi Einstein, dia itu diseleksi Thomas Alva Edison, dia itu diseleksi. Jadi ada hal yang memang Allah titipkan sama anak-anak ini. Makanya kemudian saya membuatlah panggung-panggung karya itu, memfasilitasi supaya saya lebih fokus juga pada sisi-sisi keemasan mereka. Mereka juga terbantukan lebih berharga, berdaya dengan panggung yang saya stimulus ya untuk mereka keluarkan itu. Padahal di belakang itu ada banyak sekali drama saya soal masalah sekolah, akademis, pintar sebenarnya. Tapi tadi ada dinding penghalang yang membuat mereka tuh susah mengakses informasi dan menyampaikan informasi. Itu yang kemudian membuat kalau nggak diatasi, anak ini seperti terlihat bodoh. Kalau dulu mah pas kita di sekolahan kan belum banyak tentang informasi seperti ini. Udah anak-anak seperti anak saya itulah yang kalau di kelas itu nilainya jelek, rapotnya paling belakang. Karena dengan sedikit bantuan ini anak-anak saya nggak terlalu terbelakang, bahkan pada sisi-sisi tertentu kelihatanlah sebenarnya pintarnya. Saya sebagai guru shadow teacher paling tahu juga maksudnya yang berhadapan langsung sebenarnya anak ini bisa, sebenarnya anak ini pintar gitu. Cuma karena terhalang itulah yang luar biasa, kita harus mendobrak atau mengakalinya. Gitu Mbak ya. Jadi memang jatuh bangun juga saya menghadapinya. Saya pada akhirnya membutuhkan repetisi yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak, proses yang lebih panjang, kesabaran yang lebih ini, pada akhirnya mereka bisa. Walaupun sampai sekarang saya pun ketika sudah dewasa, walaupun saya penulis, saya diseleksi. Suami saya itu bilang, Umi kalau ngedit bahasanya Umi itu ketukar-tukar, kebalik-balik, loncat-loncat segala macam gitu. Ya, saya membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan itu. Insya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Teh Kiki. Jadi di balik sebuah ujian atau bukan ujian, di balik satu prestasi yang dicapai anak, ternyata di belakang itu ada kerja keras sekelompok atau satu tim. Ya, betul. Karena mungkin itu akhirnya Teh Kiki menemukan bahwa anak saya yang ini begini, dicarikan sebuah cara, metode supaya dia bisa mengembangkan potensinya gitu. Mungkin anak-anak yang lain bisa dengan sekolah biasa mereka keluar potensinya, tapi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang dengan kondisi spesial itu harus cara yang lain gitu ya Teh Kiki ya. Makanya saya pun juga kalau misalnya memang kadang-kadang kayak Letura ini kan saya usahakan gitu kan setiap minggu itu
produksi buku baru ya, yang membuat saya motivasi kalau saya lagi capek lelah, atau motivasi untuk cari bahan bensinnya ya, karena ini kan free ebook ya, otomatis untuk operasional lain-lain kan memang saya harus mengeluarkan dia itu, karena saya ngeliat ini buat anak-anak. Seandainya ada anak saya yang nggak bisa berkembang dari sisi akademis, dia bisa mengembangkan ini gitu loh, untuk dia tetap bisa berkarya, untuk tetap dia bisa menjadi seseorang gitu. Jadi visi panjang itu yang kemudian membuat saya ya walaupun sakit, walaupun apa itu, ya pengen terus bergerak gitu loh. Ya. Insya Allah. Baik, sudah 11.25 karena sekarang zuhurnya sebentar lagi, kurang lebih jam 11.46. Mungkin kita sudahi ya Teh Kiki ini Q&A-nya, walaupun sebenarnya saya yakin banyak yang ingin bertanya. Moga-moga nanti kapan-kapan kita ada kesempatan lagi. Malah kalau bisa, kalau Teh Kiki berkenan bisa ketemu langsung kita di sekolah gitu, barangkali kalau emang ada waktu nanti kita atur lagi. Dari pembicaraan kita tadi, dari judul yang tadi disampaikan, menjadi ibu tangguh bolehkah berkeluh, saya yang paling seneng yaitu terakhir aja deh, yang maksudnya bukan senang, maksudnya satu hal yang benar-benar oke, kita boleh berkeluh, tapi berkeluhnya tuh kepada siapa gitu kan, kepada Allah terutama, karena karena dengan kita berkeluh kepada Allah, kita akan melepaskan semua beban kita, karena tadinya kan bisa jadi ketangguhan kita itu sebenarnya kita nggak sanggup juga gitu nanggung itu semua sendiri gitu kan. Mungkin support system kita ada, tapi tetap ada sebagai ibu, sebagai perempuan, nggak selamanya kita bisa menyampaikan bahwa aku tuh butuh gini. Nah, tapi kalau kepada Allah, insya Allah saya yakin bahwa apapun, mungkin pernah saya dengar gitu ya, katakanlah orang itu cuman mampu bilang Allah gitu, ya Allah, dia udah saking nggak bisa ngomong, Allah tuh udah tahu gitu loh apa sebenarnya yang ingin dia curhatkan kepada Allah gitu ya, insya Allah. Baik, Ayah, Bunda, Ustadz, Miss, semua yang sudah berkenan hadir pagi hari ini, alhamdulillah pagi ini kita sudah belajar banyak dari Teh Kiki mengenai menjadi ibu yang tangguh, bolehkah berkeluh? Jadi boleh berkeluh, tapi berkeluhlah hanya kepada Allah. Dan satu, jangan merasa diri kita kuat, karena sebenarnya yang menguatkan itu adalah Allah. Hanya Allah lah yang menguatkan, hanya Allah lah yang maha mengatur segala sesuatunya bagi kita.